saya, I Gusti Putuwardiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Fisika, kategori 2 tahun 2022, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, siap melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat siang. Baik ya, kita akan kembali lagi di pertemuan mata pelajaran fisika. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ahmad, pimpin teman-teman berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita membaca doa sesuai materi keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa salam kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Panas? Panas. Ini walaupun cuacanya panas, semoga kita bisa belajar dengan baik ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak absen dulu ya. Aan? Hadir, Pak. Oke. Gazali? Hadir, Pak. Ya. Ahmad? Hadir, Pak. Iwan? Hadir, Alfa. Adil? Hadir, Pak. Naura? Hadir, Pak. Nurul? Hadir, Pak. Apin? Mana Apin? Sakit, Pak. Sakit. Oke. Apin ya, sering sakit Apin ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jangan dikit, Pak. Ya. Diapin karena kalau masih pendiam jangan ikuti. Kalau pendiam ada waktunya. Ingat makan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi jenis tumbukan. Ya, Bapak tampilkan dulu. Oke. Baik, lihat gambarnya. Gambar apa? Saling tabrak biasa terjadi ya kan, kalau sudah ini kan tabrakan ini ada tumbukan di dalamnya ya. Nah, pas tumbukan ada gerakan bannya, mobilnya pecok-pecok segala macam. Oke. Kita perhatikan untuk pertanyaan nanti. Pernah lihat olahraga ini? Pernah. Pernah main kan? Iya. Maksud tidak pernah main? Iya. Yang kasih. Oh, kasih. Kalau ini semi profesionalnya, ini semi profesionalnya itu namanya baseball. Kalau kita sehari-hari olahraga kita namanya kasti. Oke. Mengapa bola baseball yang berubah arah setelah mengenai pemukul? Karena ya apa lagi? Karena tumbukan apa lagi? Adanya gaya. Ya kan kalau diayun berarti ada diberikan gaya ya. Gaya karena apa lagi? Karena ada pergerakan. Ada pergerakan ya. Baseballnya bisa. Karena baseballnya ini berlawanan arah dari arah bolanya. Ketika bertumbukan akhirnya berlawanan arah. Baik ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai hari ini, kita fokusnya di ini ya. Kompetensi dasarnya adalah bagian kognitif berarti pengetahuan. Itu adalah menerapkan konsep momentum, impuls, dan kekekalan momentum yang kita pelajari dalam jenis tumbukan. Terus keterampilannya mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan. Ya. Oke. Terus untuk IPK hari ini kalian diharapkan tahu tentang berbagai jenis tumbukan. Apa saja sih jenis-jenis tumbukan yang ada? Kalian harus tahu itu. Lalu yang terakhir adalah menerapkan hukum kekekalan momentum pada berbagai jenis tumbukan. Jadi hukum kekekalan momentum diterapkan nanti dalam pembelajaran ini. Itu ya. Nah, pembelajaran kita akan selanjutnya kita akan terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada mengamati stimulus nanti, yang kedua mengajukan rumusan masalah, yang ketiga penyelidikan, yang keempat mengerjakan LKPD, dan yang terakhir presentasi hasil LKPD-nya. Tapi nanti dikerjakan secara berkelompok. Silakan duduk berkelompok, Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 Naura, Adil dan Ahad.
Ikram, Ahmad, dan Nurul dari 122. Silakan duduk. Panas? Sekali. Semoga sekolah ini kayaknya bisa diasing. Oke, silakan dulu isi nama kelompoknya di depan kepala KPD. Silakan. Ayo silakan isi nama kelompoknya. Perhatikan layar di atas, ada juga di situ. Gambar apa ini? Bola mati. Lokasi apa? Kenapa lokasinya? Mantul. Mantul. Kira-kira dari gambar ini apa yang menjadi masalah? Atau Angkat tanganmu. ya, kenapa? Mengapa bola kasti memantul pada saat dijatuhkan? Oke, bisa. Mengapa bola kasti memantul? Ada lagi yang bisa melihat apa masalah yang ada dalam gambar? Oke, pantulannya semakin rendah. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu masalahnya adalah pantulan semakin rendah, bagaimana rumusan masalahnya? Mengapa boleh Rumusan masalahnya? Ya, pakai kata mengapa? mengapa ketika bola dipantulkan semakin pantulan bola semakin rendah? Mengapa bola yang dijatuhkan ke bawah pantulannya semakin lama semakin rendah? Oke, boleh begitu? Boleh. Jadi mengapa bola yang dijatuhkan pantulannya semakin rendah? Oke, sekarang kalau sudah diberikan rumusan masalah, silakan dijawab hipotesisnya kira-kira. Ya, yang nanti yang berperan sebagai tutor sebaya di sini Ahmad sama Nabil, bantu temannya ya. Oke. Mengapa? Ya kira-kira ya, kira-kira kan ini jangan sebentar aja tahu. Semakin memantul kemudian menuju Sudah siap di situ? Coba kalian lihat materi bisa di-scan di situ atau melihat yang Bapak bagikan kemarin itu. Oke. Ya, silakan scan barcode-nya atau lihat yang Bapak bagikan itu. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Ya, lihat di atas. Kita akan melakukan percobaan sederhana dengan bola kasti, bola pingpong, dan star. Karena misalnya tidak ada, kita pakainya meteran. Ya. Oke. Tahu ya? Nah, langkah ternyata nanti kalian itu memposisikan bola kasti setinggi 1 meter, lalu melepaskan bola, mengamati tinggi pantulan pertama, lalu mengulangi langkah untuk bola pingpong. Jadi langkahnya sama. Lalu nanti di sini jenis bola misalnya sama bola pingpong, tinggi pertama berapa, tinggi pantulannya berapa. Nanti ini itu dihitung. Oke? Silakan lakukan percobaannya. Tidak pernah pakai meter ini. Cari Mana bisa meter ya di mana? 1 meter. Sampai lantai aman. Sampai lantai ya, sampai lantai silakan. Ya. Silakan dulu, kasih dulu. Ya. Laura mengamati. Iya, pantulan pertamanya tinggi sampai mana? Ini ya. 20. Yang mana ya? Ya, bangkung itu setengah meter. Nah, nanti silakan dihitung. Sekarang ganti bola pingpong. Gimana? Bukan 19 itu. 8.
Yang sentimeter 50 meter. Kan dari sini juga bisa. Y-nya H Ya, ada itu. Kalau sudah meter, berarti di ya I di situ. Di sini duduk kasih apa yang harus. Bantu sama-sama menghitung. Mencari akarnya. Pak, berapa? Berapa ini di box? Ini kayak gini nanti akar. Ya ini akarnya berarti. kan di sini akan Dibagi. Iya. Sebutkan jenis tumbukan yang terjadi pada bola karsen dan bola pingpong. Iya. Tapi jelaskan nih. Tumbukan apa itu? Apa tumbukan itu? Siapa baca bukunya? dengar deh. Bukan sempung. Biasanya Berubah menjadi bola. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Menjadi energi panas. Pada perbedaan koefisien restitusi bola pingpong juga nilainya lebih tinggi daripada bola. semua bola belum masih aku jadi karena di bulan Kau baca Lama-kelamaan pantulan bola itu akan semakin rendah. Kemudian di sini kita sudah melakukan pengukuran, jadi tinggi awal itu 1 meter dan tinggi pantulan dari kasti dan pingpong, tinggi pantulan dari kasti 48 cm, kecepatan sebelum tumbukan 4,47 meter per sekon dan kecepatan setelah tumbukan 3,09 meter per sekon. Dan bola pingpong tingginya tinggi awal 1 meter, tinggi pantulan 54 cm, kecepatan sebelum tumbukan 4,47 meter per sekon dan kecepatan setelah tumbukan 3,8 meter per sekon. Dan di sini setelah kita menghitung koefisien resturasi, kita dapat restitusi, kita mendapatkan bahwa bola pingpong itu nilainya lebih tinggi daripada bola kasti. Ya. Kita coba apa itu? Ini kan mau 9 dibagi. ini satu ambil tadi ada rumahnya oleh dua Pada satu begitu daripada ini kan kita ini itu 0,67 lebih kecil daripada satu. Iya. Jadi sesuai tak hasil percobaan kan jenisnya tadi itu kita keluarnya bagaimana? Sesuai. Baru bandingkan
bandingkan kan tinggi pantulan tadi dengan tinggi koefisien restitusi. Bandingkan komponen itu. Yang mana lebih besar tingginya, yang mana lebih besar tinggi pantulannya, yang mana lebih besar koefisien restitusinya. Ini Kita ada tinggi aturannya di pasti. ayo. Yang kita Ini Pak, ini apakah yang terjadi pada ibu Sama. Ya. Dari dari percobaan yang kamu dapat tadi tinggi pantulannya bagaimana? samanya sama. Beda. Tinggi pantulan dari tinggi awal ke tinggi pantulannya, apakah ada terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang perubahannya? Tingginya. Nah, sebagian pantulannya apa? Lebih sebagian. Karena kamu lihat tadi di sini ada dua data tinggi pantulan. Yang mana lebih besar? Bipok. Lihat nilai koefisien restitusinya. Ini suruh membandingkan dengan koefisien restitusi. Yang mana lebih besar? Yang mana lebih besar? 0,73. Berarti apa hubungannya dengan tinggi pantulan dengan koefisien restitusi? Ahmad, siapa yang mau? Apa dulu? Oke, nomor 1 perhatikan jawaban tadi. Mulai dari kata atau hasil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tasmin, perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Pada jenis bola yang pertama adalah bola kasti. Tinggi awalnya 1 meter, tinggi pantulan 4,8 cm, kecepatan sebelum tumbukan 4,47 meter per sekon, dan kecepatan setelah tumbukan 3,09 meter per sekon. Dan pada pingpong, tinggi awal 1 meter, tinggi pantulan 54 cm, dan kecepatan sebelum tumbukan 4,47 cm meter per sekon, dan kecepatan setelah tumbukan 3,8 meter per sekon. Kemudian soal yang kedua, sebutkan jenis tumbukan yang terjadi pada bola kasti dan bola pingpong. Jelaskan. Jenis tumbukan yang dipakai adalah tumbukan bentuk sekalian. Karena sesuai dengan pengertian dari tumbukan tersebut, bola kasti dan pingpong ini termasuk tumbukan lenting sebagian. Kemudian hitungan koefisien restorasi pada bola restitusi pada bola pingpong lebih kecil nilainya daripada bola kasti lebih kecil nilainya daripada bola pingpong. Kemudian apakah yang terjadi pada tinggi pantulan bola? Bagaimana hubungan tinggi pantulan dengan koefisien restorasi tumbukan? Restitusi. Pada awal percobaan, tinggi pantulan dari bola kasti dan bola pingpong, pantulan yang tertinggi adalah bola pingpong, dan pada perhitungan koefisien restitusi, nilai tertinggi juga didapatkan oleh bola pingpong. Jadi kesimpulannya, hubungan tinggi pantulan dengan koefisien restorasi tumbukan sama, karena pada percobaan dan perhitungan yang sudah kami lakukan, nilai tertinggi tetap didapatkan oleh bola pingpong. Jadi jenis tumbukan yang digunakan adalah tumbukan lenting sebagian. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, pada percobaan dan perhitungan yang sudah kami lakukan, bahwa pada percobaan pertama, tinggi pantulan dari bola pingpong dan bola kasti, tinggi pantulan yang lebih besar adalah pantulan bola pingpong. Sedangkan pada perhitungan koefisien restitusi, nilai tertinggi terdapat pada bola pingpong juga. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Yakin? Ada? Monggo. Kira cukup, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat tadi jawabannya sudah boleh, sudah baik. Masih ada sedikit kekurangan yang masih perlu ditambah-tambahkan. Jadi Bapak akan tambahkan sedikit penjelasannya. Jadi boleh diperhatikan. Nanti kita akan mengambil kesimpulan bersama. Oke. Sekarang kita masuk pada materi jenis tumbukan. Ternyata tumbukan jenisnya itu ada 3. Lenting atau dikatakan di buku tadi berjenis bunga,
Lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Lenting sempurna maksudnya seperti ini. Ketika bola beradu dengan bola. Kayak pernah lihat orang main bola biliar? Pernah. Bola dengan bolanya pantulan dan bergerak bebas. Itu namanya lenting. Lenting sebagian yang mana? Yang kita Ada yang pantulan tadi. yang lenting sebagian artinya adalah satu melenting, satunya tidak. Itu lenting sebagian. Jadi kayak bola dijatuhkan di lantai, satunya melenting, satunya tidak. Itu lenting sebagian. Tidak lenting sama sekali. Perhatikan, kalau kalian lihat mobil kecelakaan, terus berputar dan menyatu, itu namanya tidak lenting sama sekali. Tidak terpantul. Menyangkut, ya kan? Oke? Nah, kalau lenting sempurna, ciri-cirinya adalah energi kinetik sebelum tumbukan dan energi setelah tumbukan itu sama. Sedangkan lenting sebagian itu energi kinetiknya berubah menjadi energi panas. Coba perhatikan. Energi kinetik itu kan rumusnya 1/2 mv pangkat 2. Jadi bergantung pada kecepatan. Oke. Saya sebutkan salah satunya. Kecepatan awalnya tadi yang kalian dapat berapa? 50. Kecepatannya? Apa? Dua-duanya? Kecepatan awalnya? 4,47. Oke, pilih salah satu. Akhirnya berapa? 3,16. Kalian perhatikan, kan energi kinetik itu bergantung pada kecepatan. Nah, kecepatannya berkurang, berarti energinya berkurang. Menjadi apa? Menjadi energi tinggi atau panas. Itu boleh ya? Gimana kita? Aman? Ya? Oke. Sekarang kita masuk ke hubungannya koefisien restitusi. Jadi ini agak kalian tidak perhatikan sama sekali tadi. Perhatikan. Untuk tadi apa kelompoknya Ahmad yang bola kasti koefisien restitusinya berapa? Nya berapa? 0,69. 0,6. Tingginya berapa? Tinggi pantulannya? Tidak, pantulannya? 48 cm. Tinggi form? 0,73. 0,73. Tingginya? 54 cm. Nah, oke, kan perhatikan. Untuk pertanyaan nomor 3, apa hubungannya koefisien restitusi dengan ketinggian? Nah, jadi ini perhatikan. Semakin tinggi pantulannya, maka koefisien restitusinya itu akan semakin tinggi. Bisa diambil kesimpulan jika koefisiennya 1, maka tinggi pantulan sama dengan tinggi awal. Oke, bisa kesimpulan apa? Ribut, Oke, benar. Untuk mengganggu konsentrasi. Perhatikan, jika koefisiennya 1, maka tinggi pantulan sama dengan tinggi awal. Bisa dilihat dari mana? Melihat di sini misalnya nanti. Misalnya, kalau tinggi pantulan sama dengan tinggi awalnya, contoh tadi, tinggi awalnya ini kan berapa? 1 meter. Ketika dihitung kecepatannya pasti dapat kecepatan yang 4,47. 4,47 bagi 4,47 1 ya, maka E nya 1 berarti tinggi pantulan sama dengan tinggi awal. Dan paling besar E nya itu maksimal 1. Jadi tidak lebih dari 1. Kalau kalian dapat lebih dari 1 berarti kalian melakukan percobaan yang salah. Itu kan 0, oke? Ada pertanyaan lagi?
setelah apa yang kalian kerjakan dan apa yang Bapak jelaskan, apa kesimpulan untuk hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita? Mak, monggo. Silakan, ada yang mau coba? Ya, ini Pak. Ada. Jadi yang harus saya simpulkan pada hari ini tentang jika di awal pada koefisien satu Saya jelaskan dulu mana? jika koefisien satu maka tinggi pantulan sama dengan tinggi awal. Terus Berbagai jenis tumbuhan. ada berapa jenis tumbuhan? 3. Oke. Ada lagi? Bisa disebutkan? Maksud tidak ada yang mau ngomong? Ayo. Dulu. Siapa? Kesimpulan menurut saya tentang saya dapat mengetahui atau teman-teman sekalian dapat mengetahui seru kecepatan tumbuhan. Oke, kecepatan kita dengan usaha misalnya ya. Angka 2 G. Ada lagi? Ada. Oke, sekarang Bapak mau revisi pembelajaran. Kira-kira hari ini apa yang kurang dari pembelajaran? Data apa yang salah? Panas ya? Panas. Ya itu di luar kendalinya Bapak. Maksudnya apa sih yang kurang dalam pembelajaran? Tidak ada Pak. Orang tidak Pak. Cuma kurang orang kita ya. Orang itu dah hadir lagi. Kurang makanan. Kurang makanan itu Makan itu Masih ada sih tes kurang. Oke, sudah ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak minta tolong kerjakan soal evaluasi. Sudah yang Dalam satu. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya? 10 menit kerjakan soal evaluasi. Silakan. Sampai 1. Oh, tidak boleh. Ada 10 dan 20. Ya. Jadi kita Ya. beranak rumusnya di Oke, silakan dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak pelajari materi elastisitas. Kita akan masuk ke bab baru ya, elastisitas. Ya, oke. Silakan Ahmad pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Benar bisa berat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Kemudian jadikan kita pembelajaran ini, mari kita membaca doa. Kemudian jadikan kita masuk ke dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.